warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Di sini kita akan membahas materi metode kuantitatif dalam bisnis untuk UAS nanti. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang permasalahan dalam antrian, lalu pengambilan keputusan dengan metode tabel keputusan. Ada juga pengambilan keputusan dengan metode pohon keputusan dan juga AHP. Yang pertama ini antrian, ini ada fungsi candle atau single channel. Jumlah kedatangan dalam satu periode itu disimbolkan dengan lambda. Lalu jumlah orang dalam sistem yang dilayani dalam satu periode disimbolkan dengan mu. Di sini ada beberapa rumus seperti rata-rata jumlah konsumen per unit dalam sistem. Rumusnya L sama dengan lambda per mu dikurang lambda. Ini ada banyak rumusnya juga teman-teman. Lalu ini ada multi channel model. Jumlah channelnya itu disimbolkan dengan M. Lalu ini ada rumusnya, probabilitas 0 konsumen dalam sistem atau idle time. Ini rumusnya. Lalu rata-rata jumlah konsumen dalam sistem. Ini ada juga rumusnya. Dan beberapa rumus lainnya. Ini ada contoh soalnya juga. Mungkin ini bakal kita bahas di pertemuan tutor kelas nanti. Ini contoh soal antrian itu seperti ini. Diketahui bioskop XX1 Transmart, rata-rata penonton membeli tiket sebanyak 30 orang per jam. Lalu, waktu yang dibutuhkan kasir untuk melayani itu 90 detik. Nah, yang ditanya, berapa probabilitas 5 orang pengunjung di depan loket kasir penjualan tiket? Berapa ekspektasi panjang antrian? Ini yang termasuk yang dilayani dan juga tidak termasuk yang sedang dilayani. Selanjutnya ada AHP. Hari ini kita akan membahas tentang AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, di sini udah ada contoh soalnya. Select computer system. Jadi itu the key to using AHP is pairwise comparisons. The decision maker Judy Grimm needs to compare two different alternatives using a scale that range from equally preferred to extremely preferred. Nah, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Nih, langkah dari yang keterangan tadi, kita ubah ke dalam bentuk tabel. Jadi ada ini hardware, ada sistem 123 dan juga sistem 123. Nah, sesuai dengan keterangan tadi itu 1 ke 1 itu 1, 1 ke 2 itu 3, 1 ke 3 itu 9, 2 ke 3 itu 6. Nah, kalau buat yang ini itu udah pasti sama ya. Jadi ini 1, 1, 1. Nah, buat yang ini kan masih kosong nih. Jadi caranya itu buat dapat sepertiga ini, kita lihat nih, ini kan sistem 2 ke sistem 1. Kita lihat dulu sistem 1 ke 2 ini kan 3. Nah, buat yang di sini kita tinggal balik aja, jadi 1/3 gitu. Di sini juga sama, 1 ke 3-nya maaf, ya udah, 1 ke 3-nya itu 9. Nah, di sini 3 ke 1-nya 1/9. Kalau yang di sini jadinya 1/6. Lalu tinggal kita bagi aja. 1/3 itu 0,333, 1/9 itu 0,111, dan 1/6 itu 0,1667. Nah, selanjutnya kita cari sigmanya. Caranya itu tinggal kita jumlahin aja. 1 ditambah 0,333 ditambah 0,111 itu 1,444.
Lalu 3 ditambah 1 ditambah 0,1667 itu 4,1667. Terus 9 ditambah 6 ditambah 1 itu 16. Nah, udah dapet sigmanya. Nih, selanjutnya kita bikin tabel baru dan kita isi lagi. Ini 0,6925 dapat dari mana? Caranya kita yang ini 1 dibagi sama sigmanya. Jadi 1 dibagi 1,444 itu 0,6925. Lalu 0,333 dibagi 1,444 itu 0,2306. Nah, buat yang di bagian 2 ke bawah ini, caranya juga sama. Dia dibagi dengan sigma yang kedua ini. Itu 3 dibagi 4,1667 itu hasilnya 0,7199. Ini ya, udah ada notesnya. Lalu yang di bagian sini juga sama. 9 dibagi 16 itu hasilnya 0,5625. Yang ini juga 6 dibagi 16 itu 0,3750. Nah, setelah kita dapetin angka-angkanya, kita cari faktornya atau X double bar. Caranya tinggal kita tambahkan aja ke samping. Jadi 0,6925 ditambah 0,7199 ditambah 0,5625 dibagi 3. Ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Nah, jadi tinggal setelah kita tambah, kita bagi 3. Itu hasilnya 0,6583. Yang bawahnya juga sama, ditambah semua dibagi 3. 0,2818. Yang ini, yang ketiga juga sama ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari P atau original pairwise compensation matrix. Ini rumusnya itu F1 P11 ditambah F2 P12 ditambah F3 P13, lalu F1 P21 ditambah F2 P22 dan F3 P23. Lalu F1 P31 ditambah F2 P32 ditambah F3 P33. Kita balik ke yang sebelumnya, teman-teman. Nah. Nih. Nah, kalau untuk F1 itu nilainya ini ya, faktor. Ini faktor 1, ini faktor 2, dan ini faktor 3. Nah, kalau untuk P12, 11, 13, 21 itu kita lihat di tabel yang ini. Nih, kalau P11 maka ini 1, P12 ini 3, P13 ini 9, P21 ini 0,333, P22 itu 1 ini, P23 itu 6, lalu P31 itu 0,111. Nih, P32 itu 0,1667, P33 itu 1. Jadi kan di rumusnya itu F1 dikali P11. Berarti F1-nya ini 0,6583 dikali P11. Ini hasilnya 1. Jadi 0,6583 dikali 1. Ditambah F2 dikali P12. Nih, 0,2818 dikali 3. Terus ditambah F3 dikali P13, 9,0598 dikali 9 gitu. Nih, yang ini ya teman-teman. Terus tinggal kita hasilkan aja nih. 0,6583 kali 1 ditambah
0,2813 dikali 3 ditambah 0,0598 dikali 9 itu hasilnya 2,0423. Nah, ini 0,6583 dikali 0,333 ditambah 0,2813 dikali 1 ditambah 0,0598 dikali 6 itu 0,8602. Yang ini 0,6583 dikali 0,111 ditambah 0,2813 dikali 0,1667 ditambah 0,0598 dikali 1 itu 0,1799. Selanjutnya kita cari C-nya, konsistensi vektor. Itu rumusnya W1 per F1, W2 per F2, dan W3 per F3. Nah, kita kan udah dapat nih hasilnya tadi 2, sekian, 0, sekian, dan 0, sekian. Tinggal kita masukin aja nih. Dibagi sama faktornya yang X double bar tadi. Nih, ini faktornya. Nih, 2,0423 dapat dari sini. Dibagi sama faktor 1, 0,6583 hasilnya 3,1023. Ini juga sama, 0,8602 dibagi 0,2818 itu 3,0525. Terus 0,1799 dibagi 0,0598 itu 3,0083. Nah, selanjutnya kita cari lambdanya, teman-teman. Jadi dari hasil C tadi, kita tambahkan semua, terus kita bagi dengan 3. Nih, C-nya 3,1023, 3,0525, 3,0083. Ini kita tambah semua. Terus kita bagi 3, karena dia ada 3. 1, 2, 3. Itu hasilnya 3,0543. Terus kita cari juga C1 atau konsistensi indeks. Rumusnya lambda dikurang N dibagi N dikurang 1. Jadi lambdanya 3,0543 dikurang N-nya ada 3. Dibagi 3 dikurang 1 hasilnya 0,0271. Nah, selanjutnya kita juga cari CR-nya. Ini rumusnya C1 dibagi R1. Itu udah kita cari tadi. C1-nya 0,0271 dibagi R1-nya 0,58. R1 ini kita dapat dari tabel yang emang ada udah ada indeksnya. Jadi karena N-nya ini 3, maka nilai R1-nya itu 0,58. Nah, 0,0271 dibagi 0,58 itu hasilnya 0,0467. Nih. Terus karena nilai CR ini kurang dari 0,1, maka perhitungan yang kita lakukan sudah konsisten. Gitu. Nah, mungkin segitu dulu buat hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan jangan lupa datang tutor kelas nanti. Terima kasih.